Kita tuh hidup di antara tuntutan yang dibuat oleh orang lain, seolah tuntutan itu kita terima mentah-mentah, sampai akhirnya kita tanpa lelah mengejar kesempurnaan. Kesempurnaan dianggap sebagai sebuah keharusan. Capek nggak sih ngebandingin diri sama orang lain, membuat standar yang sangat tinggi sama diri sendiri, sampai akhirnya kita nggak adil dan terus berlari dalam hidup ini. Perfeksionisme adalah sebuah dialog internal dengan diri kita yang menuntut diri kita ini harus semuanya serba sempurna. Tolak ukur suksesnya kita adalah tolak ukur suksesnya orang lain. Padahal bisa jadi waktunya beda, orangnya beda, dan saat yang beda. Nah, jadi sebenarnya perfeksionisme ini salah nggak sih? Karena wajar kan kalau kita menuntut sebuah kesempurnaan, tapi batasan mana yang membuat kesempurnaan ini menjadi sebuah hal yang mengganggu sampai akhirnya perfeksionisme ini bisa dikatakan membuat orang menjadi stres, cemas, bahkan ke arah depresi. Nah, di episode kali ini aku akan menganalisis apa sih sebenarnya perfeksionisme, menganalisa dan menganalisis. Welcome to menganalisa. Kali ini aku akan bahas tentang perfeksionisme yang sebenarnya dari kata menganalisa aja tuh udah gak perfect ya. Karena menurut ejaan yang dibenarkan, menganalisis itu sebenarnya yang baku. Tapi kita pakai menganalisa, karena nama aku analisa, gak apa-apa ya. Tapi pernah gak sih kamu punya standar-standar tentang kesempurnaan, baik itu dalam kehidupan, pekerjaan, maupun relasi sosial? Yang aku rasa ini bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan kapan sih batasan perfeksionisme ini mengganggu hidup kita? Menurut seorang ahli, ini ada literaturnya teman-teman, ada 3 tipe perfeksionisme. Kalau kita lihat, perfeksionisme ini sebenarnya adalah sebuah tuntutan yang membuat kita berdialog sama diri seolah value yang kita buat tuh harus tinggi, harus sama kayak orang lain. Keharusan untuk kita sampai pada kesempurnaan, kalau nggak sempurna kita akan merasa kepikiran, lelah, dan akhirnya membuat kita menjadi orang yang tidak berdaya atas diri kita sendiri. Tipe pertama, ini adalah tipikal yang self-oriented perfectionism. Jadi menuntut dirinya untuk mencapai hal-hal yang udah nggak realistis. Contoh misalnya, aku tuh kayaknya pengen tahun ini segera pengen punya anak, padahal suami aja belum punya. Itu kan nggak realistis ya. Atau misalnya aku pengen punya tabungan 5M deh di tahun ini, padahal mungkin cari kerja aja belum gitu. Atau mungkin hal-hal sederhana yang membuat kita tuh jadi punya standar terlalu tinggi sama diri sendiri yang gak realistis, yang gak possible sama kemampuan dan kapasitas diri kita. Self-oriented perfectionism ini dialami oleh semua orang. Aku rasa mungkin kita pernah mengalaminya, tapi bisa jadi ada yang sadar, ada yang enggak. Dan wajar kan kita punya cita-cita, standar yang tinggi sama hidup. Nah, ketidakwajarannya itu batasannya sampai mana? Batasannya adalah kalau sampai ini mengganggu hidupmu, sampai membuatmu jadi merasa tidak bisa berdaya lagi, sulit melakukan aktivitas, susah tidur, menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, ini yang bahaya secara berlebihan. Yang kedua adalah typical socially prescribed perfectionism. Jadi kita tuh justru merasa bahwa orang lain tuh yang menuntut kita. Duh, aku harus jadi istri yang sempurna, soalnya suami aku tuh pengennya aku tuh selalu menawan setiap hal, ya kan? Atau aduh, aku tuh kayaknya bukan anak yang disayang mamaku deh, karena kalau disayang mamaku itu standarnya harus bisa cum laude, padahal aku nggak cum laude. Jadi kita mengasosiasikan penerimaan orang lain di lingkungan sosial kita seolah kalau kita nggak mencapai standar yang mereka kasih, kita jadi nggak bisa berhak untuk diterima, kita jadi nggak bisa punya kekuatan untuk bisa ada di dalam lingkungan itu. Nah, ini sering banget teman-teman menginternalisasi ekspektasi orang lain tanpa melihat kondisi diri, sampai akhirnya kita merasa orang lain itu menuntut kita. Padahal bisa jadi tuntutan dan juga harapan tersebut itu adalah hal yang wajar, yang sebenarnya semua orang kayak, mama pengen kamu cum laude ya, kalau kita nggak memenuhi ya udah. Tapi ada beberapa orang yang menerima ini secara sosial menjadi sebuah kondisi yang mutlak yang harus dia capai, seolah value dia dipengaruhi oleh ketika dia berhasil atau enggak memenuhi ekspektasi dari lingkungan sosialnya. Nah, yang ketiga adalah other oriented perfectionism. Jadi ini justru kebalikan.
Seseorang yang menuntut orang lain itu terlihat sempurna secara berlebihan. Sekali lagi ya, secara berlebihan. Wah, aku tuh pengen punya suami harus kaya, harus ganteng, harus ini, harus itu gitu ya. Sampai akhirnya nggak realistis. Dan kalau suami kita nggak memenuhi ekspektasi itu, kita punya standar yang akhirnya membuat kita jadi gampang kecewa sama dia, bahkan menuntut perceraian. Ada loh yang sampai berlebihan seperti itu. Nah, ada juga yang menuntut orang lain kayak pertemanan. Aduh, aku nggak mau temenan sama dia deh, soalnya dia itu punya kesalahan A, B, C. Padahal bisa jadi kita juga punya kesalahan. Pegawai, atasan, bawahan. Aduh, kalau bawahannya salah, ini kayaknya nggak bisa ditolerir lagi deh. Ini kayaknya aku harus kasih pelajaran, dia harus aku keluarin dari kantor ini gitu. Nah, ini bisa jadi membuat seseorang itu menjadi tidak punya lingkungan, nggak punya hubungan sosial yang baik, atau dia merasa lelah sendiri, dan bahkan masalah isu sosial ini bisa mengarah kepada depresi dan beberapa simptom psikologi lainnya. Jadi teman-teman, tuntutan menjadi sempurna ini tuh kadang membuat kita meletakkan diri sendiri atau orang lain dalam kondisi yang tidak realistis dan secara berlebih. Itu highlightnya. Dan perfeksionisme ini ada kata-kata yang seolah-olah tuh semuanya seharusnya, dan seharusnya. Seharusnya hidup aku tuh kayak gini deh. Seharusnya tuh kerjaan aku kayak gitu deh. Seharusnya pasangan aku kayak gini deh. Jadi kayak gak ada celah untuk kita boleh melakukan kesalahan. Ini gawat. Padahal namanya manusia tuh lempatnya salah ya. Orang lain juga bisa salah. Nah, tapi jangan salah. Perfeksionis ini juga sebenarnya bisa menjadi sebuah behavior yang sehat atau perilaku yang sebenarnya penting untuk kita dalam berkehidupan sosial. Contoh misalnya, kalau kita misalnya adalah orang yang suka menerima tantangan karena kita pengen memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, itu bisa masuk dalam kategori healthy perfectionist. Jadi boleh nggak? Boleh banget. Apalagi kalau kita tertantang untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih giat bekerja, orang yang mau belajar sesuatu. Dan ketika kita gagal, orang-orang yang healthy perfectionist ini dia cenderung bisa belajar dari kesalahannya. We learn from failure. Ini kayak sesuatu yang menurut aku, ya orang perfeksionis kan bukan berarti dia adalah yang sempurna dan gak pernah salah. Justru malah kalau dia punya standar yang tinggi, kesalahan dia itu dijadikan guru atau pembelajaran supaya besoknya jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Jadi ini kayak fixed mindset, growth mindset gitu ya. Ada pikiran bahwa oh saya tuh bukannya salah, saya memang belum bisa. Ya saya kali ini salah, gimana caranya besok saya nggak salah lagi. Itu namanya healthy perfectionist. Jadi boleh ya teman-teman ya, jangan sampai video ini kamu kirim ke atasan kamu, ke pasangan kamu, terus jadi alibi untuk kamu tidak mau jadi lebih baik. Gawat kan? Nah, yang bahaya yang kayak apa? Yang maladaptif itu adalah kalau perfeksionis ini sampai mengganggu aktivitas kamu. Jadi contoh misalnya nih, kita punya unrealistic goals yang membuat kamu tuh jadi kayak nggak berani nyoba. Gara-gara pengennya tahun ini udah harus keterima kerja di perusahaan A, tapi gara-gara standarnya terlalu tinggi, akhirnya mungkin bertahun-tahun nganggur dan nggak melakukan apa-apa. Itu kan gawat. Yang kedua, aku pengen punya pasangan yang A, B, C, tapi akhirnya gara-gara unrealistic standard tadi, membuat kamu jadi nggak mau membuka diri sama lawan jenis, kamu jadi nggak mau untuk bisa bergaul, bahkan menarik diri di lingkungan sosial. Nah, biasanya maladaptive perfectionist ini akan menjadi beberapa perilaku yang muncul. Yang pertama, orang-orang ini cenderung obses. Jadi kalau udah obses tuh kayak gawat ya teman-teman. Orang-orang ini tuh udah mulai mereka tuh sampai melakukan segala cara untuk bisa mencapai itu kan gawat banget. Jadi dia udah mulai nggak realistis, dan biasanya orang-orang yang obses ini tuh cenderung dia akan meningkatkan effort yang nggak bisa membuat dia tuh sehat secara mental. Jadi dia yang tadi yang jahat sama dirinya, sampai dia nggak pernah istirahat, dia mungkin sampai ngejahatin dirinya secara nggak fair, saking mau mencapai target yang udah nggak realistis. Atau yang kedua, justru malah menghindar. Jadi ini tadi, aku nggak mau kerja kalau belum keterima di perusahaan A. Akhirnya berapa tahun dia nganggur dan nggak berani belajar sesuatu. Avoidant. Jadi bentuk behaviornya tuh cenderung menarik diri dari aktivitas tersebut. Bisa jadi juga dia menarik diri dari lingkungan sosial atau social withdrawals. Nah, ini yang perlu kita pelajari teman-teman. Maladaptive perfectionist ini adalah salah satu kondisi yang melelahkan kita sebagai manusia. Capek nggak sih? Bahkan kita cemas setiap hari pada saat kita nggak bisa mencapai standar yang kita buat, kita nggak memenuhi standar orang lain, bahkan kita merasa bahwa orang lain tidak bisa mencapai standar yang kita miliki.
Orang-orang yang punya kesulitan untuk puas dalam hidupnya, dia akan selalu membandingkan hidupnya sama orang lain. Maka orang-orang yang maladaptive perfectionist ini, mereka bisa jauh dari rasa syukur, bahkan mereka jadi sulit merasa bahagia, dan akhirnya bisa mengalami beberapa keluhan-keluhan psikologis. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Yang pertama, teman-teman, menerima dulu ketidaksempurnaan diri kita. Jadi kalau orang yang biasanya punya standar yang tinggi, self-oriented perfectionism sama dirinya, satu, dia akan merasa kecewa kalau dia salah, dan dia juga sulit memaafkan orang lain kalau orang lain itu salah. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Menerima ketidaksempurnaan kita adalah proses mental yang memungkinkan kita buat menerima diri apa adanya dan menerima orang lain dengan segala kekurangan juga. Jadi kalau sekarang kita melihat diri kita punya kelebihan, jangan pernah lupa bahwa kita juga punya kekurangan. Kekurangan ini adalah bagian dari kehidupan kita yang perlu kita sadari supaya kekurangan ini tidak mengganggu aktivitas kita. Kita aware sama kekurangan ini, kita belajar dari kesalahan. Nah, penerimaan diri ini adalah proses yang sangat penting juga buat setiap manusia ya teman-teman. Karena mungkin kita bisa membebaskan diri kita dari ekspektasi yang gak realistis, dari ekspektasi yang dibuat sama orang lain. Bayangin aja, kalau kita self-oriented perfectionism itu ada di dalam diri, kemudian kita bertemu dengan orang yang juga punya ekspektasi yang diri dan perfeksionis sama standar kita. Aduh, orang-orang ini akan sulit untuk bahagia teman-teman. Dan kalau misalnya nih ya, kita merasa pengen layak dicintai, kita udah dicintai, kita udah diterima. Tapi kalau kita punya isu terkait dengan socially prescribed perfectionism tadi, kita ngerasa kayak kurang terus buat orang lain. Sampai akhirnya kita obses untuk melakukan sesuatu yang gak realistis buat orang yang kita sayang, teman-teman. Jadi kita sekarang bisa belajar untuk menerima dulu. Menerima ini adalah proses untuk kita berdialog sama diri, melihat bahwa kita tuh berharga. Kita bisa menyeimbangkan antara penerimaan diri kita, nerimo itu nggak boleh kita tanpa upaya ya, kata orang Jawa, narimo ing pandum. Ya harus ada ikhtiarnya, nggak cuma nerima. Jadi between self-acceptance sama self-improvement ini adalah sesuatu yang nggak boleh kita lupakan. Kita boleh accept, tapi kita harus melangkah dalam hidup kita. Kita harus move on, moving forward, upgrade diri. Kalau kita cuma accepting, tapi kita nggak melakukan apa-apa, itu artinya kita mengatasnamakan diri kita atas sebuah kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selfish itu namanya ya. Jadi kalau kita lihat seorang ahli bernama Rachel Gestern, co-founder dari FIFA, dia pernah bilang nih, kalau pada akhirnya kita tuh dihadapkan pada dua hal. Yang pertama adalah kita diminta menerima, tapi kita juga diminta untuk ngembangin diri. Nah ini yang menjadi sulit ya, karena kalau kita lihat lagi nih, menyeimbangkan di antara keduanya ini tuh, kita harus ngaku dulu kita punya masalah apa dalam hidup. Tapi menerima ini bukan berarti kita membebaskan penilaian-penilaian objektif kita. Menerima ini tetap butuh pandangan yang objektif terhadap sebuah kejadian. Apa yang harus kita benahi? Mana yang perlu kita perbaiki ke depannya supaya nanti akhirnya kita bisa lebih menerima orang lain dan menerima diri lebih baik secara utuh dan apa adanya. So, teman-teman semuanya, gimana sih kita mulai dari langkah yang paling sederhana? Embrace your values. Kalau memang kita punya value, penting buat diri kita tuh mengenali bahwa diri kita tuh berharga. Coba untuk melihat lagi sifat-sifat, karakteristik dalam diri, kekurangan yang kita punya, kelebihan yang kita punya, dan apa nilai kita yang dipegang dalam hidup ini. Kalau kita punya value, kita nggak akan kepengaruh. Karena kita nggak perlu pengakuan dari orang lain dan penerimaan dari orang lain. Kita fokus sama proses diri kita menerima diri apa adanya dan mengembangkan diri dalam hidup. Lalu yang kedua, mulai dari sekarang coba deh untuk memaafkan dirimu secara utuh dan apa adanya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Mungkin kita ya hilaf dan gak manusiawi juga kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain. Karena kita juga punya salah gitu. Belajar memaafkan diri ini penting banget supaya kita menjadi orang yang bisa memaafkan orang lain juga loh teman-teman. Nah yang terakhir adalah jangan takut untuk meminta bantuan. Orang-orang yang perfeksionis ini kadang cenderung takut ngerepotin orang lain, takut dianggap gak bisa, takut bergantung sama orang lain.
Padahal kita kan makhluk sosial, kita butuh orang lain. At least kalau kamu butuh bantuan profesional, kamu bisa hubungi terapis, bisa hubungi psikoterapis, bisa hubungi psikolog, atau mungkin support system yang membuat kamu bisa yakin sama dirimu lagi. Nah, maka dari itu teman-teman, lewat episode kali ini ada satu konsep yang menarik soal bagaimana menerima ketidaksempurnaan lewat sebuah filosofi yaitu wabi-sabi dan juga kintsugi. Tentang bagaimana kita merangkul keunikan kita pada saat kita tidak sempurna, pada saat kita retak, pada saat kita salah, pada saat kita nggak sempurna dalam setiap aspek kehidupan. Secara estetik, wabi-sabi ini menghargai kesederhanaan dan kealamian. Dan ini mungkin bisa kita percaya bahwa filosofi ini tuh bisa membuat kita sebagai orang yang sadar bahwa mangkuk yang rusak, kalau dia itu punya seni art yang tinggi, mangkuk itu akan punya value yang mahal. Sama dengan diri kita. Walaupun mungkin kita nggak sempurna, kita seperti sebuah mangkuk yang sebenarnya itu sedang dalam kondisi retak, patah hati, luka, trauma. Tapi kita juga nggak boleh mengesampingkan bahwa kita juga berharga. Kita juga orang yang harus menghargai diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengambil filosofi ini dalam hidup kita? Teman-teman, belajarlah bahwa metafora dari konsep kintsugi tentang bagaimana kita menerima atau merayakan keunikan kita, ketidaksempurnaan dalam diri kita, ini adalah sesuatu yang indah. Ini seni dalam kehidupan yang bisa jadi kita harus naik turun, ups and down, dan bagaimana kita bisa melihat itu sebagai sisi kita sebagai manusia. Jadi episode kali ini teman-teman bisa menjadi sebuah mindset baru buat teman-teman penonton Alisa Channel. Gak apa-apa perfeksionis kalau sehat dan tidak berlebihan. Kalau berlebihan ini gawat karena akhirnya bisa menerapkan atau bisa mengakibatkan maladaptive behavior atau perilaku-perilaku yang mengganggu aktivitasmu. Coba yuk berkompromi lagi sama dirimu dengan lebih baik. Coba lihat kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Itu yang paling penting. Kalau sekarang kita sedang dalam fase yang memang tidak baik-baik saja, kita sedang tidak sempurna, kita sedang proses untuk mencapai kesempurnaan itu, maka nikmati prosesnya. Untuk mencapai kebahagiaan, kepercayaan diri, mungkin kita butuh awal untuk retak dulu, supaya akhirnya suatu ketika kita jadi mangkuk yang mahal dan punya nilai art yang tinggi. Nah, daripada kita bingung fokus sama keretakan di mangkuk itu, lebih baik mangkuk itu dikemas dengan lebih menarik dan punya harga tawar yang tinggi. Sama juga dengan dirimu teman-teman. Kalau sekarang kamu punya ketidaksempurnaan yang kamu lihat sebagai satu langkah untukmu menghambatmu untuk bisa bertumbuh sebagai pribadi, coba lihat deh, mangkuk yang retak aja bisa dijual mahal. Artinya kita yang sedang terpuruk, kita yang sedang trauma, kalau kita mau fokus sama pengembangan diri yang kita miliki dalam hidup, kita akan jadi orang yang berkualitas dan punya harga yang mahal suatu hari nanti. Jadi buat penonton Alisa Channel, terima kasih banget karena kalian selalu setia nontonin semua konten-konten kita dan bertumbuh bersama kita di setiap konten YouTube ini ataupun di Instagram Analisa atau di Instagram APDC Indonesia. Dan kalau kamu menemukan ketidaksempurnaan dalam dirimu, wait, jangan panik dulu. Kamu bisa ngobrol sama profesional. Langsung aja cek link bio-nya APDC karena kamu bisa ketemu dan pilih siapa psikolog yang kamu ajak ngobrol dan nyaman untuk merangkul keunikan dan ketidaksempurnaanmu. Thank you banget teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Share video ini sebaik-baiknya dan jangan lupa subscribe karena itu berharga banget untuk kita semangat bikin konten di episode-episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.